Jadi kalau misalkan meroketkan sangat bisa ya, tetapi memang perlu yang namanya komponen lain untuk saling bekerja sama seperti itu. Karena apa? Karena cooperative ini semacam sistem yang nantinya akan bekerja maksimal kalau komponen lain juga bekerja maksimal. Teman-teman, mau mengingatkan kembali bagi teman-teman yang masih belum mengetahui atau baru saja bergabung di Instagram Live The Consulting, bahwa di setiap hari Senin The Consulting pukul 20.00 waktu Indonesia Barat mempunyai acara yaitu The Ngobis. Dan pada malam hari ini kita membawakan topik atau tema yaitu meroketkan omset UMKM dengan copywriting seperti itu. Nah, untuk bintang tamu atau yang menghadiri IG Live pada malam hari ini tentu tidak jauh dengan seputar dunia copywriting, yaitu ada para Haja, yaitu copywriting spesialis seperti itu. Nah, mungkin saya mulai undang para harjanya kembali. Oke, selamat malam. Halo, makasih sudah menyempatkan hadir di IG Live The Consulting. Iya, selamat malam. Ini sudah bergabung bersama kita. Saya manggilnya Pak atau Kak? Sepertinya enak Kak ya, Kak Raharja. Atau Mas ya. Oh iya Mas, oke. Ini dia, tadi sudah saya jelaskan kepada teman-teman, mungkin saya jelaskan kembali acara pada malam hari ini yaitu dengan Ngobis yang dilakukan The Consulting, itu dilakukan setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial nih mengenai copywriting. Nah, ada Mas Raharja. Nah, Mas Raharja ini mungkin teman-teman, aduh siapa ya? Atau wah ini nih yang sudah dicari-cari seperti itu. Nah, ini ada Kak Raharja adalah copywriting spesialis, dan pada malam hari ini kita membawakan tema atau topik meroketkan omset UMKM dengan copywriting seperti itu. Mungkin Kak Raharja bisa memperkenalkan diri, terus latar belakangnya bagaimana? Silahkan Kak. Iya. Tes, apakah suara saya udah terdengar jelas? Terdengar jelas, Kak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, halo teman-teman sekalian. Kenalin, nama saya Raharja. Ya, bisa dipanggil Raharja juga. Saya seorang creative and advertising copywriter seperti itu. Nah, jadi sekarang saat ini saya tinggal di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mungkin dari sini ada teman-teman yang tinggal di Jawa Timur. Salam ya dari saya. Nah, nanti selama sejam kemudian kita akan banyak belajar mengenai copywriting. Dan sebelumnya, mohon maaf ya karena saya memakai masker karena sedang di area publik seperti itu. Baik Kak, berarti domisilinya ada di Jawa Timur nih ya Kak ya? Sama nih, sama seperti saya di Surabaya, Jawa Timur juga. Lumayan deket ya Kak ya? Iya, kita mengulik khusus pada malam hari ini mengenai copywriting. Karena tadi sudah berkenalan secara singkat dengan Kak Raharja yang tinggal di Tuban, Jawa Timur. Teman-teman, karena topiknya spesial mengenai copywriting nih Kak Raharja. Apalagi dengan topik yang paling atas, headline-nya meroketkan omset UMKM. Nah, itu gimana sih Kak? Copywriting itu bisa sampai meroketkan omset di UMKM atau bisnis yang lain seperti itu. Jadi kalau misalkan meroketkan sangat bisa ya, tetapi memang perlu yang namanya komponen lain untuk saling bekerja sama seperti itu. Karena apa? Karena cooperative ini semacam sistem yang nantinya akan bekerja maksimal kalau komponen lain juga bekerja maksimal. Seperti komponen visual, ya. Lalu ada komponen terkait strateginya gimana, dan bahkan terkait budget iklannya juga ikut berpengaruh seperti itu. Nah, ini juga penting teman-teman pahami ya, kalau misalkan hindari sampai misalkan hanya mementingkan copywriting aja, tetapi abai terhadap kualitas produknya. Nah, jadi
ini nanti pentingnya di sini ya, teman-teman perhatikan terkait nanti kualitas produknya, pastikan bagus dulu. Baru nanti beralih ke yang namanya menggunakan copywriting yang baik dan benar sesuai situasi dan kondisi. Seperti itu. Oke, berarti sebelum kita menginjak copywriting, pastinya kita harus memastikan produk yang kita pasarkan atau kita jual belikan itu kualitasnya bagus gitu ya Kak ya. Barulah kita bisa beranjak ke copywriting seperti itu ya Kak ya. Betul. Iya, mungkin Kak, sebelum jauh teman-teman langsung, gimana sih caranya biar omsetku ini berlipat ganda, terus banyak banget omset yang bisa diraup gitu setiap bulannya atau bahkan setiap harinya. Nah, mungkin kalau misalnya produk dari teman-teman sudah oke nih, terus akhirnya berani untuk memasarkan secara digital seperti itu. Mungkin dari awal sendiri ketika produknya terus sudah siap secara visual, secara kontennya, tapi banyak sekali orang yang salah memilih headline atau apa, akhirnya orang-orang banyak yang skip. Nah, mungkin ada tips seperti itu, Kak. Oke. Nah, terkait pas bikin headline ya, coba deh perhatikan teman-teman di sini. Jadi pas bikin headline, usahakan headline-nya ini mentok ya, mentok daripada satu kalimat, dan usahakan maksimal 17 kata dalam satu kalimat. Semakin pendek semakin baik, seperti itu. Nah, ini tipsnya terkait teknisnya. Sedangkan prakteknya adalah teman-teman bisa memilih sesuai dengan nanti misalkan pengen mengangkat dari sisi mananya nih terkait konsumen, apakah masalahnya, harapannya, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan dari masalah, misalkan lagi jualan hijab, punya masalah sama pembeli, masalahnya adalah mungkin pas memakai hijab kurang nyaman ya, kurang nyaman dipakai seharian. Nah, dari situ tinggal dibikin headline-nya. Headline memang ada banyak tipe dari arti, misalkan kalimat yang sederhana ada dua, pernyataan atau pertanyaan, itu kuncinya. Nanti tinggal dibikin deh itu bentuk pertanyaan, misalkan pertanyaan ada banyak ya, ada 5W 1H. Nah, pentingnya ada di sini seperti itu. Tinggal nanti teman-teman rangkailah dalam kalimat, usahakan bikin headline lebih dari satu. Karena nanti lebih dari satu ini bisa kita cek keberhasilan kayak gimana. Jadi perlu banyak trial dan error seperti itu. Berarti ketika kita waktu sekolah dulu, pelajaran bahasa Indonesia sangat penting. Apalagi ketika saya cek media sosial Karaharja ini, itu full tentang bagaimana sih cara penulisan. Terus kalau misalnya kita salah tulis aja itu sudah beda makna, itu sangat berpengaruh ya Kak ya ternyata bagi penjualan. Betul, itu sangat sangat berdampak kepada penjualan yang mungkin banyak orang itu meremehkan. Artinya, alah cuma salah gini doang kok, masa nanti dapat hasil yang buruk, padahal kan jika itu menentukan. Artinya apa? Berawal dari situ dulu kita perbaiki cara kita menulis. Karena apa? Karena nanti pendapat atau tafsir orang itu bakal berbeda. Nah, untuk meminimalisasi dampak daripada tafsir yang salah dari benak pembaca, ya kita pastikan tulisan kita bebas dari segala kesalahan. Nah, tipenya adalah usahakan gunakan kalimat aktif ya, kalimat aktif di sebagian besar tulisan yang kita buat atau di sebagian besar copy yang kita buat. Ingat, kalimat aktif. Mengapa kita perlu pakai kalimat aktif? Karena kalimat aktif itu meningkatkan kejelasan dan memperkuat persuasi. Berarti begitu pula sebaliknya, kalimat pasif cenderung melemahkan persuasi. Nah, jadi bedanya ada di situ. Nanti tinggal teman-teman praktek ya. Karena apa? Kalau cuma mendengarkan di sini tapi tanpa ada tindakan nyata, jadi sayang banget ilmunya. Nah, gitu. Iya, bener banget. Karena, bagaimana Kak? Sekaligus kalau misalkan kita pastikan tulisan kita bebas dari kesalahan ya,
bakal meningkatkan kredibilitas. Kredibilitas apa? Kredibilitas kita misalkan ya dalam hal ini ya terkait dengan citra daripada suatu brand atau merek gitu. Iya, mungkin juga saya ini sih menggarisbawahi bahwa kalau misalnya teman-teman paham tentang materi apa yang dijelaskan pada malam hari ini, tapi itu nggak ada action, bahkan oh ya udah cuma sekedar paham kan itu percuma ya kak ya. Jadinya Betul, mungkin teman-teman, iya mungkin teman-teman bisa mulai mungkin jika ingin tahu lebih dalam atau mempelajari pada malam hari ini, saya yakin banyak teman-teman yang ingin omsetnya meraup yang lebih banyak lagi pada bisnisnya. Tadi ada beberapa tips mengenai cara penulisan di atau copywriting pada bisnis Anda. Nah, salah satunya dengan menggunakan kalimat aktif, jangan karena melalui kalimat aktif itu bisa mudah mempersuasif orang. Terus juga iya betul. Terus juga kalau misalnya kita tipu nih atau salah mengenai penulisan itu bisa menurunkan kredibilitas. Nah itu penting banget sih menurut saya kak. Karena apa? Karena banyak banget orang di luar sana itu yang oke, ya udah saya asal tulis aja, produk saya bagus kok, tapi malah tulisannya tipu dan malah kredibilitasnya juga menurun. Seperti itu ya kak ya? Ya, betul. Jadi kredibilitas memang penting dan ya kebanyakan menyepelekan ya, cuman gini doang. Padahal kan kalau itu dilakukan secara terus menerus, kesalahannya ternyata luput untuk diperbaiki oleh si pemilik brand. Nah nanti juga sayang. Padahal bisa kita mulai dari situ untuk membangun citra, termasuk misalkan membedakan antara kata di yang digabung dengan kata di yang dipisah. Ini jadi hal yang dasar banget ya, karena ini pelajaran waktu kita sekolah dasar. Jadi perlu tahu di bedanya antara di yang dipisah berarti menunjukkan tempat, kalau di yang digabung berarti menunjukkan kata kerja. Betul. Melalui apa ya, detail-detail kecil seperti itu pasti bakalan berpengaruh juga bagi bisnis teman-teman dari segi pemasaran, dari segi iklan seperti itu. Nah, tadi Kak Raharja menjelaskan bahwa alangkah baiknya kita menggunakan 17 kata dalam satu kalimat. Nah, Kak, apabila maksimal. Iya. Apabila bagaimana sih kita sudah memaksimalkan nih 17 kata dalam satu kalimat. Nah, terus kita sudah itu kita menggunakan misalkan 9 kata aja. Nah, bagaimana caranya kita tahu kalimat kata yang kita pilih itu bisa mempersuasif orang banyak seperti itu? Oke, jadi kalau misalkan 17 itu maksimal ya, semakin pendek semakin baik. Yang penting ada subjek dan predikat. Nah, untuk kita tahu nih orang bisa kena persuasi yang kita bikin adalah ya kita lihat apakah ada dampak atau respon dari mereka setelah kita menerbitkan, kita mengupload atau mengunggah tulisan kita ke media promosi. Kalau ada respon, ada tanggapan, berarti ini udah mulai baik nih. Tinggal seberapa banyak orang, misalkan kita menargetkan beberapa penjualan, nah, kita tinggal lihat dari situ itu terkait dampaknya ya atau outcome-nya atau hasil jangka panjang. Tapi kalau hasil jangka pendek kita pastikan tulisan kita bebas dari kesalahan. Nah, untuk menguatkan pesan persuasi ya pakai kalimat aktif, panjang pendeknya juga ikut menentukan, sekaligus menghindari penggunaan ini ya kata-kata yang framingnya nanti cenderung negatif seperti kata jangan, bukan, tidak, dan belum. Karena apa? Selain kalimat aktif kita perlu menggunakan kalimat positif. Biar positif berarti tanpa ada kata tidak, bukan, jangan, dan belum. Nah, dari sini tinggal nanti kita gabungkan antara kalimat aktif dan positif. Jadi kalau dari sini berarti aman ya, urusan untuk copywriting aman, tinggal bagaimana komponen lain untuk kita gunakan ya untuk memperkuat pesan persuasi apakah udah maksimal. Misalkan kalau desainnya jelek, visualnya jelek, padahal copy-nya udah bagus, masih sedikit tertolong. Tapi kalau udah tulisannya jelek, visualnya kurang bagus, nah nanti nggak tertolong. Terus terkait konten promosinya ya, nah jadi pastikan di sini dulu seperti itu.
Oke, Kak, ini pertanyaan pribadi sih sebenarnya. Karena kan di luar sana itu mengenai judul itu kan pasti judul dari sebelum kita mendeskripsikan sesuatu pasti orang-orang membaca judul, terutama termasuk saya gitu kan. Ketika saya mau mencari sesuatu, saya pasti baca judulnya terlebih dahulu. Nah, banyak sekali orang-orang itu yang pertama tertipu dengan judulnya karena judulnya menarik seperti itu. Apakah itu bagus untuk penjualan maksudnya copywriting dari untuk penjualan gitu, Kak? Oke, siap. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya, Kak. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan antara judul bikin kita itu pengen ngeklik ya, bikin kita pengen ngeklik, pengen ngecek nih isinya kayak gimana. Nah, itu bagus kalau antara judul dan isinya sama, atau ibaratnya jawaban daripada si judulnya ini ada di bagian isi. Nah, ini bagus. Istilahnya itu untuk headline ya, namanya curiosity headline atau headline yang memicu rasa ingin tahu orang. Tetapi kalau headline-nya dan isinya itu bertolak belakang, bikin orang tertipu. Nah, saat itu istilahnya clickbait. Jadi tolak ukur clickbait ya, antara judul dan isinya itu bertolak belakang. Nah, jadi pastikan antara judul dan isi itu sama. Biar apa? Pembaca atau calon pembeli mereka merasa puas, mereka terhindar dari rasa kecewa. Nah, ini penting. Jadi pastikan isinya itu sama. Karena apa? Ya, meskipun headline itu bisa menarik perhatian orang. Karena headline bagian terpenting daripada copywriting. Harus mampu menarik perhatian pembaca kurang dari 5 detik. Nah, kurang dari 5 detik ya. Nah, jadi kurang 5 detik perlu menarik. Tapi kalau gagal menarik perhatian, sebagus apapun isi penawaran bakal terabaikan gitu. Oke, mungkin teman-teman kalau misalnya memasarkan produk terus ambil headline-nya itu clickbait, tapi juga akhirnya banyak mendatangkan orang-orang untuk melihat deskripsi. Nah, itu sebaiknya teman-teman mulai dari sekarang itu mengubah cara itu, karena teman-teman sudah ada potensi untuk membuat headline yang bagus gitu. Jangan sampai clickbait ya, Kak ya. Dari banget, padahal kan udah bisa tuh bikin yang menarik orang, tapi ya pastikan isinya itu ya sama atau menjawab daripada inti yang ada di headline itu. Baik, tadi sudah mengupas tentang tentang headline yang ada beberapa tips dari Kara Harja ini untuk membuat headline. Terus mulai masuk kalau misalnya headline nih kita sudah clear dengan membuat headline, kita sudah bisa mempersuasif orang, terus kita juga bisa membuatnya orang agar banyak yang melihat produk kita. Nah, masuk ke deskripsi. Nah, orang kan kalau sudah oke, ini menarik banget nih, terus masuk ke deskripsi. Nah, apakah ada tips mengenai penulisan deskripsi dari produk yang kita pasarkan, Kak? Oke, siap. Kalau misalkan tips dari saya ya, terkait menuliskan deskripsi, usahakan menuliskan antara mengenai fitur, mengenai keunggulan, manfaat, dan nilai daripada produk. Ini 4 komponen yang berbeda ya. Kalau fitur itu berarti kaitannya dengan bahan, dengan ya terkait teknisnya ya, ada bahan, ada tekstur, ada warna dan sebagainya terkait fitur. Nah, lalu jelaskan pula keunggulannya apa. Jadi keunggulan itu menjelaskan apa yang bisa dilakukan oleh fitur tadi. Misalkan nih ya, jualan hijab. Hijab punya kain yang namanya kain foiler misalkan. Nah, kain foiler kan ini fitur. Keunggulannya apa? Oh, keunggulannya kain foiler ini nyaman dipakai ya seharian. Bahannya lembut, bikin warnanya awet. Ini keunggulan. Dari keunggulan ada yang namanya manfaat. Kalau fitur dan keunggulan ngomongin produk, kalau manfaat dan nilai ngomongin calon konsumen. Berarti untuk menjelaskan manfaat, kita mulai dari keunggulan. Berarti keunggulannya tadi bahannya adem ya, bahannya adem atau dingin atau lembut ketika dipakai. Berarti kita jelaskan dengan kata sambung, sebab akibat, seperti kata sehingga ya,
ada kata maka, oleh karena itu boleh, yang penting kata sambung sebab akibat. Misalkan ya, contoh kalimatnya kayak gini, hijab ABC punya fitur atau bahan dari kain voile. Keunggulannya apa? Keunggulannya bahannya lembut. Kita jelaskan manfaatnya dengan kata sehingga membuatmu nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan. Nah, contohnya kayak gini. Ini menjelaskan manfaat, berarti tambahkan yang namanya subjek. Subjeknya apa? Boleh kata kamu, boleh kata Anda, ya, engkau, dan lain sebagainya boleh. Tambahkan kata itu untuk menjelaskan kondisi si calon konsumen. Karena kalau ngomongin manfaat ya berarti kita ngomongin apa yang ada di benak, di pikiran, di hati, perasaan daripada calon konsumen itu tadi. Sedangkan kalau nilai berarti ngomongin soal kebahagiaan. Kalau calon konsumen nanti beli, mereka mendapatkan kebahagiaan apa? Nah, 4 komponen dasar wajib kita kuasai, wajib kita, ibarat kata udah ini ya, udah hatam di luar kepala. Ini wajib, baru nanti bikin di deskripsi produknya. Nah, komponen yang lain misalkan boleh kita ngejelasin soal ini ya, syarat dan ketentuan, penggunaan produk dan sebagainya boleh. Baik, berarti ketika kita menuliskan deskripsi itu pastinya kita harus memperhatikan banyak hal lagi ya. Karena kalau misalnya headline kan kita memperhatikan bagaimana kita mempersuasif orang, terus memaksimalkan kata dari 17 kata dalam satu kalimat, terus juga bagaimana pemilihan kata kita seperti itu. Nah, ketika kita masuk di deskripsi ternyata banyak banget yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah mengenai pendeskripsian grup yang tepat dan menggunakan kata hubung, kata sambung yang tepat pula seperti itu. Karena karena secara nggak langsung itu juga dapat mempersuasif orang untuk lebih yakin ya Kak ya untuk membeli produk tersebut. Iya betul. Ini pentingnya di sini ya. Jadi nanti kalau misalkan maksimal itu 17 kata. Semakin pendek semakin bagus, atau di bawah 17 kata bagus. Yang penting ada subjek dan predikat. Lebih dari 17 kata nanti menyulitkan pembaca atau calon pembeli untuk memahami kalimat kita. Ya. Jadi pentingnya di sini sering banget ya, banyak orang menyepelekan pendeknya kalimat, padahal penting ya terkait teknisnya. Mungkin udah belajar banyak tipsnya, banyak tips dan trik copywriting di berbagai sumber referensi ya, tapi kalau kurang terkait cara eksekusinya. Nah, yang penting kan cara eksekusi ya. Eksekusi berarti cara kita nulisnya gimana, kan pentingnya di sini. Kak, pasti kalau di benak teman-teman pebisnis pada malam hari ini yang bergabung dengan kita di IG Live, itu pasti memikirkan deskripsi suatu produk itu harus panjang. Dan apakah deskripsi suatu produk yang dipasarkan melalui media online, baik itu marketplace atau media sosial, itu deskripsi yang panjang itu diperlukan atau kita harus meminimalisir sih Kak? Oke, nah kalau deskripsi panjang baiknya seperti ini ya, untuk meminimalisasi kalau misalkan ada calon pembeli yang tanya-tanya ke kita. Jadi mereka udah clear nih terkait detail produk kita. Kalau detail produk kita udah clear, mereka bisa menanyakan hal yang mungkin belum jelas di deskripsi, atau mungkin mereka ada pertanyaan lain. Nah, itu kan bakal ini ya, ibarat kata mengurangi atau menghemat waktu kita. Seperti itu manfaatnya. Kalau kita mampu menjelaskan dengan detail. Nah, kalau misalkan gimana kalau belum terbiasa menulis dengan detail, nah boleh menuliskan dengan perlahan-lahan seperti itu. Misal satu bahan dulu, nggak apa-apa ditulis. Nah tuh nanti selanjutnya tinggal dijelasin dengan bahan yang lainnya. Gitu. Baik, berarti deskripsi panjang belum tentu itu adalah suatu yang baik apabila itu terlalu bertele-tele seperti itu mungkin ya Kak ya. Kita juga harus mendeskripsikan secara lengkap. Yang penting ya berlaku pula panjang pendeknya kalimat ya yang ada di sini. Misalkan maksimal 17, berarti di bawah 17 semakin baik.
Nah, ini bakal nanti membuat calon pembeli ini mereka, oh ternyata detailnya kayak gini. Oke, berarti kalau mereka udah terpengaruh, bahkan kalau mereka tertarik tanpa perlu tanya ke kita, mereka bisa langsung check out atau ibaratnya langsung membeli seperti itu. Jadi menghemat waktu kita ya untuk menjawab mereka yang mungkin cuman tanya doang. Oke, iya. Eh, ini tadi saya sempat kepo dengan Instagram Kara Harja gitu kan. Akhirnya saya membaca dan belajar banyak hal di Instagramnya Kara Harja melalui beberapa postingan edukasi mengenai apa namanya, penggunaan kalimat. Terus juga itu sangat membantu menurut saya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita salah memilih kata, dan itu cukup menarik. Dan ketika saya mempelajari setiap postingan dari Karaja, itu juga ada sisi menarik, sangat menariknya, karena setiap kata yang digunakan itu langsung pas mengena di hati. Nah, apa sih mungkin dari teman-teman juga mungkin berjualannya itu tidak hanya melalui marketplace, tapi juga bisa melalui media sosial, terutama di feed Instagram atau di Reels. Apakah di postingan tersebut setiap feed atau Reels, video Reels pendek atau video pendeknya itu mereka ada kiat-kiat khusus sih Kak, yang berbeda dengan kita membuat judul sebagai tulisan ya udah dibaca sama orang terus ya udah hanya terlewat. Kalau misalnya di feed, apakah ada kiat-kiat lain seperti itu? Oke, kalau misalkan ini ya, kiat-kiat di feed bisa kita sesuaikan dengan apa? Dengan kita ingin menjelaskan apa dulu nih dari sisi kita sebagai pemilik atau penjual ya, berarti kita menjelaskan produk kita, atau dari sisi si calon pembelinya. Berarti apa? Kita bisa semacam kayak mengenalkan produk kita ke mereka. Ini punya fitur apa, punya manfaat apa, punya keunggulan apa, dan sebagainya. Jadi menunjukkan fitur itu juga penting. Nah, karena apa? Karena kan ada orang yang mereka sudah teredukasi. Kalau sudah teredukasi dengan bahan kita, dengan bahan daripada produk kita, berarti kan mereka bisa langsung paham keunggulannya apa, manfaatnya apa, tanpa perlu kita jelaskan bertele-tele. Nah, ada pula orang yang mereka belum paham ya, bahannya ini punya keunggulan apa, manfaatnya apa. Nah, saat itulah kita perlu menjelaskan dengan gamblang, dengan baik seperti itu kepada mereka. Jadi opsinya untuk bikin konten kayak gitu ya di feed. Menjelaskan fitur silahkan boleh, menjelaskan manfaat pun juga boleh. Jadi dua-duanya bisa kita gunakan. Misalkan kita jualan PC gaming ya. Nah, kan ada orang yang memang mereka itu udah paham speknya, RAM-nya berapa ya, lalu ada terkait harddisknya, kapasitasnya berapa. Nah, orang-orang yang paham spek seperti ini nggak perlu dan nggak butuh kita jelaskan manfaatnya apa, karena udah ngerti. Nah, berikut pula kalau ada orang yang belum paham RAM ini apa sih, fungsinya apa. Nah, baru deh kita bisa menjelaskan manfaatnya apa, keunggulannya apa, itu dengan konten. Jadi dua konten yang berbeda ini sangat bisa kita gunakan. Baik, itu sangat sangat membantu banget ya Kak ya. Apalagi saya sebagai yang ini saya juga pribadi, ketika saya membaca suatu produk yang saya ketahui, lah ngapain dijelasin lagi kayak gitu kan. Nah, itu ternyata juga pengaruh bagi teman-teman yang memulai memasarkan bisnisnya melalui media sosial, terutama seperti itu. Nah, Kak, ini ada titipan dari teman saya sebenarnya tadi ketika dia belum bisa join pada malam hari ini. Dia mengatakan bahwa kalau misalnya kita sudah menemukan copywriting yang pas untuk produk kita, penjualan kita, dan kita sudah menemukan formulanya nih, apakah di kemudian hari kita harus mengubah misalnya dari tadi kan harus tahu sudut pandang pembeli seperti itu. Apakah kita harus mengubah
tulisan kita atau konten kita sesuai sudut pandang pembeli ke depannya supaya kita bisa memasarkan produk lebih luas lagi. Apakah itu perlu, Kak? Oke, nah ini pertanyaan yang bagus. Nah, kalau misalkan kita ingin pakai sudut pandang pembeli, sangat boleh. Biar apa? Biar mereka ini mau membaca tulisan kita ya. Ini dari kacamata mereka. Mereka merasa, oh ini loh, relate banget. Oh ini loh, ya kayak apa yang sedang aku alami. Nah, akhirnya apa? Mereka bisa semacam, oh ternyata ada solusinya dari masalah yang tak hadapin, ada ibarat kata ada jawaban dari segala pertanyaan. Akhirnya oh jawabannya berupa produk ini. Nah, ini pentingnya ada di sini. Jadi sangat boleh kita jadi sudut pandang si calon pembeli. Tinggal apa gunakan kata ini ya, kata kamu, Anda, lo, engkau atau kau dalam tulisan. Hindari menggunakan kata kalian. Kata kalian kan ya cocoknya untuk banyak orang ya. Kata kalian kan kata ganti orang ketiga jamak. Jamak berarti kan untuk banyak orang, bukan untuk satu orang. Nah, untuk satu orang ini kan nanti bakal ada kesan personal. Kalau tulisan kita ada kesan personalnya ini semakin kuat, berarti menggunakan kata aku kamu atau kami kamu boleh. Bahkan pakai lo gue pun boleh. Biar kalau ada kesan personal, semakin besar peluang kita memengaruhi mereka karena ada kedekatan seperti itu. Jadi tipsnya untuk mendapatkan kedekatan seperti ini, usahakan pas bikin tulisan itu coba deh bayangkan kita itu sedang ngechat seseorang yang kita sayangi atau kita cintai, dan rasakan bagaimana kalau kita ngechat itu dari hati. Jadi apa yang kita tulis dari hati biar nanti sampai ke hati si calon pembaca atau calon pembeli. Itu tipsnya. Oke, mungkin juga apakah juga berpengaruh dengan sebutan banyak sekali penjual di luar sana itu yang mengganti kata kamu, Anda itu dengan sebutan mereka sendiri. Misalnya sobat bla 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 seperti itu. Nah, oke, siap. Nah, pertanyaannya sekarang kayak gini. Misalkan kita ada panggilan sayang mungkin ya, panggilan bestie misalkan, ada bestie atau sahabat all stopper misalkan, sahabat hijaber ABC. Sekarang pertanyaannya adalah mereka itu udah kenal kita atau belum? Berarti kan mereka bisa kebanyakan orang asing. Apakah pantas kita menyebut orang asing yang belum kita kenal dengan panggilan sayang? Hai sayang, belum kenal, belum apa kok manggil sayang. Nah, seperti itu. Jadi cocoknya kalau memang udah ada kedekatan ya, udah kenal ini siapa dan sebagainya, nggak apa-apa boleh. Tapi kalau belum kenal ya pakai kata kamu aja nggak apa-apa. Takutnya nanti malah ini so asik, ini manggil siapa sih? Nah kan nggak ada kedekatan, jadi merasa ini manggil siapa sih? Nah, itu. Ya ibaratnya seperti yang tadi, kayak kita manggil sayang ke orang yang belum kenal kita siapa, nanti malah mereka bisa jadi ilfil dan malah meninggalkan kita. Seperti itu. Mungkin masih terkait dengan kata panggilan seperti itu yang tadi sudah dijelaskan bahwa kita sebaiknya ya udah menggunakan Anda, kamu, engkau ya kau seperti itu, lo seperti itu. Nah itu mungkin lebih bisa diterima juga dengan kondisi pembeli yang mungkin masih belum mengenal kita seperti itu. Berarti kita harus tahu siapa dulu untuk tujuan dari penjualan kita seperti itu. Apakah kita sudah membangun kedekatan seperti itu ya Kak ya? Nah ya, betul. Jadi panggilan yang tadi ya, panggilan sayang itu cocok untuk mereka yang udah pernah beli di kita. Lalu kita ngechat mereka, lalu kita mengirimkan email kita, nggak apa-apa dari situ kan, udah kenal ya, udah beli. Tapi kalau yang belum beli nggak, baiknya ya untuk di publik ya, amannya pakai itu tadi, kata kamu atau apa, itu lebih aman sih ya. Kak, ini kan pasti dari banyak teman-teman yang masih pemula mau mengiklankan atau memasarkan produknya secara digital, secara online. Apakah ada selain tadi kiat-kiat yang memang kita harus belajar lebih bagaimana pemilihan kata atau bagaimana memaksimalkan kata dalam sebuah kalimat, apakah ada kiat lain yang memang
oh ini loh bekal utama kamu itu ini, sebelum kamu menuliskan iklan untuk produk kamu seperti itu. Hal paling simple aja Kak, yang uh, Oke. ya. Oh, siap. Nah, hal simpel adalah pastikan produk ya, dalam arti barang atau jasa yang bakal kita tawarkan ini memang beneran bagus. Ingat, copywriting bukan tongkat sulap yang mampu mengubah bongkahan batu biasa menjadi batu permata. Copywriting bukan seperti itu. Jadi, pastikan produkmu itu memang beneran bagus. Jadi, mulailah dari dalam sendiri, dari ya layanan yang bakal kita berikan, produk kita mulai dari dalam sendiri, baru nanti untuk bikin copywriting yang bagus nanti bisa mengikuti kok kalau memang produknya bagus. Tapi kalau produknya jelek, nanti kita bakal kesulitan untuk membuat tulisan yang bagus. Meskipun nanti mungkin pada momen tertentu kita bisa bikin tulisan yang bagus, tapi kok ternyata berdusta ya. Akhirnya ibarat kata mengecewakan pembeli. Nah, ini yang repotnya di sini. Jadi pisau bermata dua. Jadi pastikan dulu produknya itu beneran bagus. Kualitasnya, layanannya, dan sebagainya. Oke, itu dia teman-teman ya. Sebelum teman-teman memulai dengan hal yang memang harus belajar nih, tentang apa yang sudah diberikan tips tentang hal yang mendalam, mungkin ya tadi di awal-awal itu cukup mendalam bagi teman-teman yang masih mau terjun di dunia periklanan melalui bagaimana cara kita mengasah copywriting-nya seperti itu. Nah, salah satunya kalau misalnya hal paling luar itu bisa yang seperti tips Kak Raharja barusan berikan, dan mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada beberapa pertanyaan lagi nih mengenai copywriting, teman-teman bisa langsung tanyakan melalui Kak Raharja gitu. Yang terpenting adalah kalau misalnya kita sudah memiliki materi atau pelajaran yang memang cukup nih untuk membuat suatu copywriting, teman-teman jangan lupa untuk terapkan bagaimana apa yang sudah didapatkan untuk dilakukan seperti itu, agar apa? Agar kedepannya kita bisa mengetahui apakah ilmu dari kita atau apa yang kita pelajari itu sudah memang cukup atau masih kurang untuk produk yang teman-teman pasarkan, terutama teman-teman UMKM yang bergerak memasarkannya melalui media online seperti itu. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk selalu mencoba trial and error seperti yang dikatakan Kak Raharja tadi di awal, bahwa kita nggak akan pernah tahu hasilnya seperti apa kalau misalnya kita tidak pernah mencoba. Kiat-kiat yang tadi diberikan, terus pemahaman yang kalian dapatkan teman-teman, itu bisa saja belum mengena ke konsumen, dan kita harus mempelajari bagaimana sisi konsumen untuk dekat dengan kita, dan kedekatan yang kita bangun jangan sampai terlalu over ya Kak ya, karena kita nggak tahu dari sisi konsumen ini sudah mengetahui kita atau belum, apakah dari teman-teman umum yang baru masuk atau memang yang sudah dekat dengan kita. Teman-teman juga harus mempelajari banyak hal tentunya sebelum memasarkan produknya, dan sebelum menginjak ke copywriting seperti kualitas produk, bagaimana produk teman-teman itu memang apa ya, siap untuk dipasarkan secara meluas lagi melalui media online. Itu teman-teman harus tajamkan lagi, karena ketika membuat deskripsi copywriting mengenai iklan produk tersebut, teman-teman juga pastinya harus memperhatikan bagaimana teman-teman bisa menyampaikan deskripsi yang cukup detail untuk produknya. Seperti itu ya Kak Raharja. Mungkin ada tambahan lagi sebelum kita menutup sesi pada malam hari ini yang cukup luar biasa ya Kak ya, mengenai copywriting seperti itu. Siap. Jadi misalkan nih, teman-teman perlu ingat, tidak ada formula terkait copywriting yang mampu menjanjikan kesuksesan. Ingat, tidak ada formula yang menjanjikan kesuksesan. Kalau ada yang menjanjikan,
hampir bisa kita pastikan itu ya cuman dusta aja. Karena apa? Masing-masing produk punya karakteristiknya tersendiri. Nah, sekaligus bahkan nih kalau kita ingin menciptakan formula tersendiri nggak apa-apa. Yang penting tujuan kita itu ya bisa kita capai. Nah, intinya ada di situ. Selain itu ya, untuk kita ya ingin belajar menulis, terutama menulis KPI, usahakan banyak membaca. Tanpa perlu atau tanpa kita suka dengan membaca akan sulit untuk kita mampu menuliskan sesuatu. Karena apa? Karena apa yang kita tuliskan itu berdasarkan dari apa yang kita baca. Dan dari apa yang kita baca kan terekam di memori otak kita. Kalau terekam di ini ya memori otak kita, nanti ya bakal bisa kita tuangkan dalam tulisan. Tapi kalau memori kita masih sedikit terkait ini ya, terkait dengan copywriting, ya nanti bakal sulit seperti itu. Jadi pastikan seperti itu. Jadi nanti praktiknya ya tinggal nanti teman-teman buktikan ya hasilnya seperti apa. Hindari ibarat kata ya menyalahkan, wah ini kurang oke nih copywritingnya atau apa. Pastikan dulu komponen lain apakah udah bekerja sesuai dengan hasilnya. Kalau misalkan hasil jangka panjangnya berupa tulisan yang menghasilkan ini ternyata ya belum sesuai harapan kita seperti itu. Jadi pentingnya di situ banyak membaca, banyak latihan dan menulis. Tanpa itu sulit untuk kita mampu terbiasa bikin copy yang mampu memersuasi seseorang seperti itu. Satu lagi mungkin ya Kak ya, jangan pernah puas. Nah ya betul. Jadi pentingnya di situ. Kalau misalkan nanti dari event kali ini bisa membawa kemudahan bagi teman-teman dan pengen request diadain lagi, boleh nggak apa ya, boleh nanti menghubungi dari tim di consulting seperti itu. Untuk kalau pengen lo ya misalkan mau bikin topik lain nih yang lagi hangat bisa kita bahas, nggak apa-apa, boleh nanti kita diskusikan lebih lanjut. Kalau mungkin ada teman-teman ya yang malam-malam gini belum sempat join, belum sempat gabung, nah nanti bisa pada hari yang berikutnya seperti itu. Oke, teman-teman, karena ini sudah di akhir penghujung acara The Ngobis pada malam hari ini dengan Kara Harja. Sebelum saya tutup, mungkin teman-teman jangan lupa follow dan kepoin Instagram dari Kara Harja, yaitu ada di kopi.raharja seperti itu. Di situ ada beberapa edukasi yang cukup membantu, terutama saya yang sering typo, sering salah penggunaan kata seperti itu. Itu cukup membantu teman-teman, dan teman-teman bisa langsung kepoin dan follow karena banyak sekali tips menulis di situ. Seperti itu ya Kak ya. Itu Kara Harja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Untuk malam hari ini senang bisa ngobrol bareng dengan Kara Harja yang memberikan wawasan lebih luas lagi seperti itu Kak. Siap, terima kasih juga Kak Suci dan juga tim dari The Consulting untuk ini ya, atas undangan dan juga kepercayaan. Mohon maaf kalau memang masih ada kesalahan dan juga kekurangan selama event kali ini, selama jelas kali ini. Mohon maaf kalau ada mungkin kurang terdengar jelas suara saya dan juga Kak Suci seperti itu. Mohon dimaafkan. Semoga teman mampu menyerap ilmunya lalu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, semoga bermanfaat seperti itu. Mohon maaf. Terima kasih bagi teman yang udah hadir dan menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai berjumpa di lain kesempatan Kak. Terima kasih.